Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pantaslah kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk melanjutkan acara rutinan kita, yakni pengajian, yasinan, silaturahim. Mudah-mudahan perkumpulan ini mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Amin. Dengan rahmat tersebut mudah-mudahan segala hajat kita, apa yang kita niatkan semuanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang teramat banyak ini dengan barokah majelis ini Allah taala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salah satu daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kerjakan di malam hari ini, yakni kita menjalin tali silaturahim. Mudah-mudahan kesunnahan ini dapat nantinya kita andalkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita bisa mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami dulu di alam dunia pernah melaksanakan salah satu sunnahmu ya Rasulullah, yakni adalah kami setiap minggunya rutin untuk bersilaturahim ya Rasulullah. Maka akui kami sebagai umatmu dan mudah-mudahan kami pantas mendapatkan syafaatmu. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam kitab fikih, yakni kitab Safinatun Najah, yang mana beberapa minggu kemarin kita membahas tentang masalah rukun Islam. Nah, minggu yang lalu minta maaf ulun karena dalam keadaan sakit teler guyuhan. Anu kadar gula naik. Lama benar awak pian semalam lagi awak nguyu, kadar gulanya naik. Yang membangun kali benar semalam. Mudahan kita beratan sehat walafiat. Amin. Insyaallah kita di malam hari ini melanjutkan daripada kajian itu, yakni tentang rukun iman. Arkanul iman sittatun, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi min Allah taala. Jadi rukun iman ini ada 6 perkara. Apa iman itu? Iman itu adalah meyakini betul-betul dengan hati dan meyakini betul-betul dalam hati dan melafalkan iman itu dengan ucapan. Itu iman. Apa yang pertama daripada rukun iman? Rukun iman yang pertama adalah antu'mina billah. Hendaklah engkau beriman kepada Allah secara total, berimannya kepada Allah Ta'ala. Meyakini bahwa semua apapun semuanya adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Allah Ta'ala hidup, alhamdulillah, walaupun hidup kita tidak sekaya orang yang kaya. Walaupun kita ini dalam kehidupan kita ini penuh dengan kekurangan, maka jangan pernah sama sekali kita ini merasa Allah Ta'ala itu tidak adil. Kenapa? Karena apa yang semua Allah berikan kepadamu itu terbaik untukmu.
Jadi yang pertama hendaklah kita beriman bahwa memang betul-betul kita ini bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini goyang oleh keadaan. Dapat musibah. Terkadang kita dalam hati kecil kita ini menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bujur kadang. Terkadang demikian. Padahal apapun yang menimpa kepadamu itulah adalah yang terbaik untukmu dan Allah Ta'ala tahu kamu mampu untuk melakukannya, mampu untuk melaluinya. Oleh karenanya hendaklah tempat meminta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta apapun semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah taala itu adalah Tuhan kita semua. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi, meyakini bahwa malaikat-malaikatnya Allah taala itu ada. Yang wajib kita imani 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Wajib kita imani. Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya yang tugasnya telah selesai setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Selesai tugas malaikat Jibril. Kemudian malaikat Israel. Malaikat Israel dari zaman Nabi Adam sampai nanti mencabut ruhnya sendiri baru selesai tugasnya. Sampai hari kiamat, sampai semuanya sudah meninggal dunia, terakhir malaikat Israel biar Allah Ta'ala cabut nyawa kamu seorang. Ayo ya. Mau kata mau cabut diri sendiri. Malaikat Israfil, malaikat Jibril, Mikail tinggal. Kalimat malaikat Mikail. Tugasnya adalah membagikan rezeki. Ini sampai nanti juga ini tugasnya. Kemudian Israfil, malaikat pencabut nyawa. Kemudian Israfil, tugasnya belum lagi tugasnya. Kapan? Nanti ketika Allah Ta'ala memerintahkan semuanya ini kiamat baru terjadi. Malaikat Israfil punya tugas. Kemudian malaikat Raqib dan Atid. Malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi dalam 1 tahun itu ada kutubun namanya, ada kitab-kitab yang Allah khususkan untuk manusia. Per orang itu 1 buku. Per orang itu ada satu buku. Masing-masing 1 buku. Ada amal baik, ada amal buruk. Yang catat amal baik malaikat Raqib, yang catat amal buruk malaikat Atid. Kapan itu akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika malam nisfu Sya'ban. Makanya kita malam nisfu Sya'ban itu beramaliyah, beribadah, sama-sama beribadah, karena beribadah berjamaah itu lebih unggul daripada beribadah sendirian. Makanya kita rajin ini di kalangan orang-orang NU, orang-orang Nahdlatul Ulama itu mengadakan biasanya sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat sholat hajat berjamaah, sholat taubat berjamaah, kemudian baca yasin 3 kali, kemudian setelah itu sholat isya, kemudian setelah sholat isya sholat tasbih. Apa tujuannya? Supaya amal terakhir kita sebelum buku itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, buku itu berat dengan amal kebaikan. Malaikat Raqib dan Atid. Kemudian Munkar dan Nakir. Kapan kita ketemu? Setelah jasad kita ini terbujur kaku dalam liang kubur. Kita ini bakalan
merasakan semuanya akan namanya mati. Tidak ada yang lepas dari kematian. Pasti satu demi satu dari kita ini pasti merasakan kematian. Di dalam kitab itu dikatakan, di dalam hadis dikatakan, ketika mayat ini di dalam kubur itu diletakkan, orang-orang di atas kuburnya sudah pada balik ke rumahnya, tertinggal dia sendirian di alam kuburnya. Datanglah ketika itu malaikat Munkar dan Nakir. Maka orang-orang mayat tadi ini yang dikembalikan rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sudah beda alam, bukan alam dunia lagi namanya, tapi alam barzakh. Mereka ketakutan, takut luar biasa di alam yang asing. Datang malaikat Munkar dan Nakir dengan wajah yang sangat-sangat seram. Ngeri-ngerinya ya Allah, gerang muhanya. Kenapa? Karena dalam satu hadis Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, ada sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika itu Sayyidina Umar meninggal dunia, Sayyidina Ali di atas kuburnya. Sayyidina Ali ini dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melihat ruhnya Sayyidina Umar bin Khattab di bawah, di liang lahatnya. Lihat oleh Sayyidina Ali. Ketika itu Sayyidina Umar bercakap-cakap dengan Munkar dan Nakir. Ujar Sayyidina Umar, "Mak orang kamu nih, bahasa kita nih, ngerinya datang dengan muha yang sangar kayak ini." Sayyidina Umar orangnya luar biasa, sahabat Nabi yang dijamin masuk dalam surga. Bahkan beliau adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Didatangi oleh dua malaikat yang mukanya sangar luar biasa. Ujar malaikat, ujar Sayyidina Umar, sangarnya orang kamu nih. Aku nih sahabat Nabi, ada perlu pan orang kamu, nanyai aku, bulik sana orang kamu. Ikam bertakon aku. Ujar Sayyidina Umar, apakah ikam bertanya kepadaku tentang Allah Subhanahu wa taala? Tidak usah kau tanya kepadaku, karena aku yakin ketika aku masuk ke dalam Islam sampai aku mati, aku tetap berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Ikam tanya, wahai malaikat Munkar Nakir, apakah ikam mau menanya siapa Muhammad? Muhammad itu adalah kekasihku. Aku setiap hari bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu engkau tanya. Ayo biar sampai nangka itu wani menjawab balung ditakuni. Sudah tahu jawabannya berdahulu. Muha orang Munkar dan Nakir ini sangat luar biasa. Bulik orang kamu sana, ujar Sayyidina Umar. Dan ini dilihat oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Munkar Nakir datang kepada Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar ini dijamin masuk dalam surga. Mukanya sangat kayak Pak kita. Ya Allah. Dan kita ini pasti bakalan bertemu dengan Munkar dan Nakir. Mudah-mudahan dengan amaliyah kita yang sedikit ini, dalam satu minggu sekali ini kita ini melaksanakan sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Munkar dan Nakir yang nanti datang kepada kita dengan wajah yang lemah lembut, dengan wajah yang berseri-seri. Kenapa kita melaksanakan sunnah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Munkar, Nakir, Malik, penjaga neraka. Malik ini juga kadang biasa tersenyum. Malaikat yang tidak pernah tersenyum adalah Malik. Wah, ali-ali guys lah. Kita nih nak melihat tetangga nih, bata muha, kada pernah senyum melawan kita. Nang kayak apa? Malik. Rasanya kada nyaman gitu dah, kada nyaman. Apalagi ini Malik, penjaga neraka, khusus untuk mengajak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditakdir jangan pernah bertemu dengan malaikat Malik. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian yang terakhir malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini tidak pernah beliau mukanya itu dengan muka yang masam, tidak pernah. Kenapa? Karena selalu tersenyum. Malaikat Ridwan. Jadi yang kedua daripada rukun iman adalah wajib kita ini mengimani bahwa malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala itu ada. Kemudian wa kutubihi, dan wajib juga kita mengimani di dalam hidup kita ini bahwa Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Kitab Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran. Ada juga namanya kutubun samawiyah namanya. Kitab-kitab langit ngarannya. Nah, ini kitab-kitab langit ini ya dimasukkan ke dalam Taurat bisa, dimasukkan ke dalam Injil bisa. Namun kitab-kitab tersebut itu sudah banyak diganti. Kata-katanya itu banyak diganti sudah. Yang murni hanya Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, ujar Allah Subhanahu wa taala. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaga Al-Qur'an tentang kemurniannya. Allah Ta'ala yang menjamin Al-Qur'an ini. Kalau kitab Taurat tidak ada jaminan dari Allah. Injil tidak ada jaminan dari Allah. Cuma datang dari Allah, iya datang dari Allah. Tapi tidak pernah Allah menjamin bahwa ada orang-orang nantinya akan merubah itu, dan itu memang benar. Tapi kalau Al-Quran ketika dirubah pasti ketahuan. Kenapa? Banyak orang yang hafal Al-Quran. Coba aja masuk penjara. Cetakannya sedikit jadi taubah, ketahuan. Kenapa? Allah Ta'ala yang menjaga Al-Quran. Baik, kemudian warusulihi, yang keempat beriman kepada para nabi dan rasul. Apa perbedaan nabi dan rasul? Nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diperintahkan untuk menyebarkannya. Kalau rasul, orang yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan. Rasul hanya 25 orang. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada setelah Nabi Muhammad tuh Nabi dan Rasul yang lainnya. Tidak ada. Kalau ada orang mengaku berarti palsu berarti. Kenapa? Karena di belakang belikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tercantum khatamun nabiyyin, nabi yang paling terakhir. Di belikat nabi ini ada tanda sini bertulisan khatamun nabiyyin. Jadi ada wahini zaman wahini misalnya mengaku aku nabi, cari belakangnya ada. Kalinya tato lah, paling tato itu. Ya Allah. Ada yang tato ya sengaja panos. Aduh. Kemudian itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wajib juga kita ini beriman dengan nanti hari kiamat. Kiamatnya ada dua. Kiamat sugro, kiamat kubro. Apa kiamat sugro? Kiamat sugro itu adalah kematian kita sebelum hari kiamat. Dan ini pasti. Berapa banyak sudah RT kita sini, nah kita antarkan ke kuburnya. Dia sudah mengalami kiamat sugro, dan kita pun menunggu antrian. Sampean duluan. Adakah anak-anak berdahulu? Mudahan panjang umur sehat walafiat. Amin. Mencukupkan amal dahulu ya kada. Nah, kemudian ada kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat rame-rame semuanya. Habis semuanya, tidak ada yang tersisa. Masal.
Masal, habis dunia ini, alam bumi ini semuanya hancur lebur. Dalam Al-Quran itu dikatakan apa namanya? Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hancur luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan. Hancur sehancur-hancurnya. Itu hari kiamat. Kemudian yang terakhir wabil qadari khairi wa syarrihi min Allah ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah kita ini wajib mengimani, mempercayai, meyakini bahwa yang baikkah atau yang burukkah yang terjadi dalam diri kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam keluarga kita, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Semuanya ada hikmahnya. Datang takdir baik kepada kita, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang musibah kepada diri kita, misal contohnya bini meninggal, anak meninggal, orang tua meninggal, dan ini pasti usaha bangkrut misalnya. Nah, ini kan takdir yang tidak baik, yang tidak kita kehendaki sebenarnya. Tapi semuanya itu sudah Allah gariskan untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Fasabara, ujar Nabi, maka kita bersabar. Nyaman dia sebenarnya menyambat sabar ini ya kan. Nang merasa akannya dia bakal ya kan. Tertangis kedua baju mata, insiden. Blang meninggal bini. Wah. Ayo pian Bang Ben. Nah kayak apa? Cari lagi Bang. Selamat tam ya kan. Nangis insiden dia kan semingguan, paling seminggu pian Bang Ben. Hari ke-8 tuh pikiran ya kan. Ya Allah, ya Rabbi kadalah. Sakit luar biasa sakit. Cuman ujar Nabi, ketika kamu dapat nikmat, dapat kita nikmat nih, maka cepat-cepatlah kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah, ucapan alhamdulillah. Dapat kita nikmat dari Allah Ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman kadang-kadang kita ini dan berapa banyak dari kita ini menganggap nikmat itu hanya berupa materi, hanya berupa uang. Dapat duit 1 juta, alhamdulillah. Hilang duit 1 juta, masalah. Bingung. Padahal yang namanya nikmat itu bukan hanya duit. Dapat bernapas dengan tenang, dengan lega, alhamdulillah. Berapa banyak orang di luar sana yang dia itu bernapas melewati oksigen. Ada nyamanan. Berapa ini tabung oksigen? Ada nyaman. Alhamdulillah kita ini kau benak nyaman. Alhamdulillah kita ini punya keluarga yang baik, yang tenang. Alhamdulillah punya kehidupan yang tenang, damai. Alhamdulillah punya tetangga, keluarga, lingkungan yang baik, yang damai. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Tapi jar Nabi ingat, likulli ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu pasti ada yang mendengki. Bang Ben dapat rezeki, kawan nukar mobil misalnya. Alhamdulillah, ya kan Bang Ben. Terus ada tetangga nang julid Bang Ben. Diri Oh, ini itu tuh aja. tetangganya ini. Paling kredit. Oh, jar. Tetangganya Paling kredit itu tuh jar. Ya Allah. Terserah aja sini nak kredit kah, cash kah, kada mau urus. Syukuri juga alhamdulillah pian Bang Ben. Kawan nukar mobil apabila berselamatan. Nah. Amin. Tahu kita liburan nih. Nah, kayak itu ah.
Jadi dua mungkin. Ya Allah. Maka bersyukur. Bila dapat musibah, bersabar. Asalnya usaha lancar, asalnya keluarga damai tenang. Dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih cobaan. Usaha bangkrut, mobil terjual, bini buka. Oh my Allah. Banyak benar timpahannya. Banyak benar timpahannya. Keluarga mengucilkan. Dulu mengaku keluarga lonsin. Wah ini setelah bangkrut, wah lain keluarga pun gitu aja. Jauh semua. Aduh menjauh semua ya sudah sabar. Cuman sabarnya nyaman di buntung aja. Berat untuk dilaksanakan. Tapi ujar Nabi, nih ujar Nabi. Paman ibtalah faida ibtalahu fasobar. Kalau seseorang dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Kemudian wa idza asaa fastaghfara. Kalau dia berbuat kemaksiatan kepada Allah, lalu dia ingat dan sadar kemudian beristighfar kepada Allah. Dakhalal jannata min ayyi abwabin syaa. Maka Allah persiapkan surga dari pintu manapun dia kehendaki masuk dalam surga. Oh, ya. Tapi Bang berat dulu ujiannya. Kali tetangis biar kali tersiksa batin ini. Cuman pahalanya dan ganjarannya luar biasa. Kakawanan antri masuk surga nih antri. Wah, Pak Jirun ngelunyur nah. Oh. Si Den waktu di dunia dapat rezeki bersyukur, kemudian dapat musibah besar sabar, kemudian ketika melakukan kesalahan dia beristighfar. Maka ketika dalam surga wah dapat kartu ataupun tiket VIP. Wah. Nyor sini nah masuk ke dalam surga. Paling depan pokoknya. Tinggal. Jadi yang terakhir ini hendaklah kita meyakini apapun yang terjadi dalam diri kita ini, dalam kehidupan kita ini, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian yang datang kepada kita, Allah taala mengetahui bahwa kita itu mampu untuk melakukan atau melewati ujian dan musibah tersebut. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kali ini kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya rezeki surut mudah-mudahan ditambahkan keberkahannya di dalam rezekinya yang halal berlimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mengaku kepada Allah banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, banyak dosa kepada teman, kerabat, jiran, tetangga. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah taala ampunkan segala dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan iman dan Islam kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa qulniyatin salihah bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tuthibana ala qiraatina hadhihi wa ghayriha thawaban jazilan wa ajran minka 'azima wa tataqabbala min fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalila. Allahumma taj'alha min hadiyatan tuwasila ila hadrati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila wahyi abai wa ikhwan min anbiya'i wal mursalin salawatullah salamu alaihi wa alihi ajma'in.
أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخوات المنتسبين إلينا وخصوصا إلى أرواح حاجي محمد صالح بن أربنا وحاجي جيلاني بن قميس ورسنانية binti Muhammad Saleh wa Salha binti Muhammad Saleh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hafran min hafril niran. Allahumma in kanu muhsinina fazzid bi ihsanihim wa in kanu musiina faghfir lahum wa tajawaz an sayyi'atihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal hadha du'a innaka antas samiul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf.